tanah Nusantara, dan kini satu persatu mereka mulai menunjukkan tanda kebangkitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Apakah panjenengan percaya bahwa darah para raja besar Nusantara tidak pernah benar-benar lenyap? Bahwa arwah suci para pemimpin masa lalu yang dulu menjaga tanah Jawa dan seluruh kepulauan ini kini telah bangkit kembali lewat 7 sosok yang hidup di zaman modern. 7 penyelamat, bukan hanya pemimpin politik tapi juga pemimpin jiwa dan batin. Mereka datang bukan untuk memerintah, tapi untuk menuntun. Mereka adalah titisan dari 7 raja besar Nusantara, penjelmaan dari semangat yang dulu bersatu dalam satu sumpah. Sumpah untuk menjaga bumi yang disebut para leluhur sebagai tanah para dewa, tanah Nusantara. Dan kini satu persatu mereka mulai menunjukkan tanda kebangkitannya. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Sosok yang pertama, sang kesatria tua. Dia datang dengan tubuh yang telah banyak menanggung luka. Seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam, tapi hatinya penuh belas kasih. Ia sering disalahpahami, dianggap keras, otoriter, dianggap haus kekuasaan. Padahal dalam dirinya mengalir darah seorang raja penjaga dharma. Titisan dari Brawijaya, raja yang terakhir dari Majapahit, yang memilih menjaga rakyatnya meski kerajaannya runtuh. Ia membawa energi satria mandraguna yang tugasnya bukan sekedar memimpin negara, melainkan mensucikan karma masa lalu bangsa. Ia memaafkan musuh-musuhnya seperti seorang raja yang paham bahwa dendam hanya akan memperpanjang penderitaan. Dalam ajaran kejawen, orang seperti dia disebut Satrio Pinandito, seorang pejuang yang akhirnya menjadi pendeta. Ia memimpin bukan karena ambisi, tapi karena takdir leluhur yang memanggilnya untuk menyatukan kembali kekuatan yang dulu tercerai-berai. Sosok yang kedua, sang pemegang neraca. Dia adalah sosok yang tenang, jarang bicara, tapi setiap ucapannya seperti ditimbang dengan hati dan logika. Dia bukan politisi, tapi lebih seperti brahmana ekonomi, penjaga keseimbangan antara angka dan rasa. Energinya mengingatkan pada Empu Barada, sang brahmana suci dari zaman Airlangga, yang memisahkan 2 kerajaan bukan untuk memecah, tapi untuk menyeimbangkan alam. Sosok ini datang membawa ilmu dan kejujuran, menolak sistem lama yang kotor, dan bertekad membangun ekonomi rakyat dengan landasan spiritual. Dia adalah penyambung antara akal dan nurani, antara sains dan keadilan semesta. Dalam lagu Jawa, ia disebut sebagai sang pendito ekonomi yang akan menata ulang tatanan uang bangsa ini agar menjadi alat kesejahteraan, bukan perbudakan. Sosok yang ketiga, sang pemuda api. Wajahnya muda, penuh semangat, tapi sorot matanya menyimpan ketenangan seorang yang pernah hidup ratusan tahun lalu. Dialah titisan dari Raden Patah, raja muda yang dulu mengguncang dunia Majapahit dengan Islam yang lembut. Sosok ini mewarisi energi spiritual campuran antara Jawa, Islam, dan kebangsaan modern. Di masa mudanya, dia sering dianggap belum siap, tapi siapa sangka dalam dirinya mengalir energi sang penerus tahta spiritual Nusantara. Dalam tradisi Jawa, dia disebut Satrio Kang Dipingit, pemuda yang disembunyikan lalu dimunculkan di masa krisis. Sosok ini akan membawa api baru,
membangun jembatan antara generasi lama dan generasi muda, antara ideologi dan teknologi, antara spiritualitas dan masa depan. Dan kelak dialah yang akan menjadi wajah dari Indonesia baru, Indonesia yang berani tapi tetap santun. Sosok yang keempat, sang raja pertanian. Tubuhnya besar, suaranya lantang, tapi hatinya lembut seperti tanah yang ia pijak. Ia bukan orang istana, tapi justru dari bumi dan lumpur, tempat di mana kehidupan tumbuh. Energinya mirip dengan Prabu Siliwangi, raja yang mengajarkan kesederhanaan, kerja keras dan cinta pada alam. Ia menjaga petani, peternak dan nelayan, mereka yang selama ini menjadi tulang punggung bangsa tapi paling sering dilupakan. Ia membawa energi pamomong bumi yang dalam falsafah Jawa disebut sebagai Kawula Gusti, seorang pemimpin yang menempatkan diri sebagai pelayan rakyat. Titisannya adalah penguasa alam yang memahami bahwa kedaulatan bangsa bukan pada senjata atau uang, melainkan pada kemampuan memberi makan rakyatnya sendiri. Dan dialah penjaga pangan, bumi dan air Nusantara, tiga unsur yang menjadi sumber kehidupan bangsa ini. Sosok kelima, sang pemimpin bayangan. Ia tidak hanya muncul di panggung, bicaranya halus, tapi wawasannya luas melebihi zamannya. Ia seperti penjaga gerbang yang memastikan roda negara tetap seimbang, bahkan ketika badai politik menghantam dari segala arah. Dalam tradisi leluhur, ia adalah titisan Patih Gajah Mada, bukan dalam wujud perang, tapi dalam bentuk kecerdikan dan kesetiaan mutlak pada tanah air. Ia menyatukan pihak-pihak yang berseteru menjadi mediator tanpa pamrih dan tetap bekerja bahkan ketika namanya jarang disebut. Sosok seperti ini disebut dalam Jawa sebagai manunggaling kawula lan Gusti. Ia sudah melebur antara kehendak pribadi dan kehendak semesta. Ia tidak mencari jabatan, tapi takdir akan selalu menempatkannya di pusat pengaruh. Ia adalah penjaga garis spiritual kekuasaan yang memastikan kekuatan Nusantara tidak lagi disabotase oleh tangan asing. Sosok keenam, sang ulama cahaya. Ia sederhana, sering tersenyum, tapi setiap kata-katanya mampu menenangkan hati jutaan orang. Dia bukan ulama yang haus popularitas, melainkan penyambung ruh para wali Jawa. Energinya sangat mirip dengan Sunan Kalijaga yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah menakuti, tapi menerangi. Dalam setiap ceramahnya ada napas spiritual Jawa yang lembut, mengajarkan bahwa agama dan budaya bukanlah musuh, melainkan dua sayap yang mengangkat bangsa ini ke langit kemuliaan. Ia membawa energi pembuka pintu hidayah yang dalam kitab Jawa disebut Nur Jawi, cahaya dari tanah Jawa yang kelak menjadi sumber pencerahan spiritual dunia timur. Ulama ini bukan hanya guru biasa, tapi juga penjaga kesadaran kolektif bangsa yang menyatukan ilmu, iman, dan kebangsaan. Sosok ketujuh, sang penulis takdir. Sosok ini tak banyak terlihat, tapi pengaruhnya menjalar. Ia adalah penulis arah bangsa, seorang pemimpin spiritual yang tidak duduk di kursi kekuasaan, tapi mengetik garis nasib di balik layar. Energinya berasal dari Semar, sang punakawan bijak, penjaga rahasia para dewa dalam dunia manusia. Dialah pembisik para pemimpin yang melalui doa, tirakat, dan tapa berata menjaga keseimbangan negeri ini. Dalam kejawen, sosok ini disebut lelaku pamungkas, orang yang tidak ingin dikenal, tapi tanpa dirinya semua akan kacau. Ia menuntun para pemimpin dari balik tabir, menjaga agar setiap keputusan besar tetap sejalan dengan takdir ilahi. Dan kelak ketika Indonesia benar-benar bangkit, nama orang seperti ini tak akan disebut dalam sejarah, tapi energinya akan hidup dalam setiap jiwa rakyat yang sadar bahwa negeri ini diselamatkan oleh doa, bukan hanya kekuasaan.
Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.